Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sedang kasih. Mbak Reta, tolong dipateni dulu nih ya. Biar enggak kena angin. Ya. Ya, terima kasih. Firman Tuhan pagi ini saya beri judul kompleksitas. Bahasa Inggrisnya complicated ya. Ya, kompleksitas atau complicated ya. Ini terdapat di dalam Matius 11 ayat 28. Ya. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tadi firman Tuhan saya beri tema kompleksitas atau complicated ya. Ini terjadi di dalam kehidupan manusia setiap hari ya. Manusia tidak lepas dari masalah ya. Letih, lesu, dan berbeban berat. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus masalah-masalah hidup ya yang terjadi, yang dialami oleh manusia pada umumnya. Saya yakin Bapak Ibu tahu ya, masalah hidup pada umumnya ya, yang membuat beban itu berat ya. Masalah ekonomi, masalah kesehatan, yang masih lajang mungkin bisa masalah jodoh ya. Yang sudah punya keluarga mungkin belum punya anak. Yang sudah punya anak, punya suami, punya istri ya, mungkin belum punya rumah. Ini masalah saudara yang kasih. Masalah umum yang dialami oleh manusia. Dan selama hidup kita terus punya masalah yang membuat hidup kita ini letih, lesu, saudara yang kasih, secara umum ya. Letih dan lesu, dan masalah itu kompleks ya. Masalah itu kompleks di dalam hidup manusia. Dan masalah-masalah itu rasanya tidak bisa kita hindari. Tidak bisa kita hindari, saudara yang kasih. Apalagi yang sudah 50 tahun ke atas ya. Paling banyak masalah sakit penyakit ya. Tapi yang di bawahnya juga tidak luput dari sakit penyakit. Buktinya Ibu Flora tadi juga mengalami sakit ya. Masalah yang dihadapi manusia itu rumit ya, dan ruwet, saudara yang kasih. Rumit dan ruwet. Dan itu terjadi, saudara yang kasih, setiap hari terjadi. Bagaimana yang masih sekolah ya. Ini saya dulu, saudara yang kasih, bayar SPP sering nunggak. Seragamnya cuma satu ya, Senin itu, Selasa itu ya, Rebo itu ya. Seragamnya atas putih bawah biru ya.
pramuka tidak punya, waktunya umum tidak punya. Masalah saudara yang kasih, ketemu teman malu ya, apalagi SPP-nya sampai berapa bulan ya, belum bayar. Istri kami kapan itu keluar situ ya, kenalan sama seorang perempuan cantik punya anak. Bu, anak saya sudah 3 bulan ini belum bayar, pusing saya bu. Nah kenapa? Karena suami tidak kerja, sukanya tidur ya. Nah terus gimana? Tidak tahu bu, pusing ya, bingung ya, rumit ya, ruwet sering kasih keluarganya ya. Ini terjadi sering kasih, dan ini terjadi juga di dalam kehidupan semua orang ya, baik pendeta, hamba Tuhan ya, juga begitu sering kasih, rumit ya. Masalah kemanten baru, yang hidup bersama mertua tidak cocok ya, dan sebagainya ya. Saudara yang kasih, Tuhan Yesus tegaskan ya, datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan. Senang saudara yang kasih? Senang? Datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan berikan kelegaan. Jangan datang kepada manusia ya. Seringkali manusia juga ruwet rumit sering kasih. Itu tadi yang pertama ya, yang pertama sering kasih. Yang kedua ya, Matius 11 ayat 29 seterusnya sering kasih. Ya, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Saudara yang kasih, kuk yang dipasang oleh Tuhan itu enak dan tidak memberatkan. Kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, sepasang sapi dia dipasang kuk ya, dua-duanya. Ketika dia nurut, dia boleh bekerja dengan baik, dan itu menyenangkan ya. Dan sapi itu tidak keberatan saudara yang kasih, karena kuk yang dipasang Tuhan kepada kita tidak memberatkan. Dan Tuhan katakan, belajarlah kepadaku ya. Kita mau belajar kepada Tuhan dengan kesetiaan kita, dengan ketaatan kita ya. Kita mau belajar dan belajar terus. Kita mau setia, karena Tuhan Yesus telah setia ya, lebih dulu kepada kita. Tuhan Yesus setia saudara yang kasih, menolong saudara setiap hari. Apapun yang menjadi masalah saudara, tidak pernah mendapat celaka ya, tetapi Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Anda selalu diberkati, Anda selalu di dalam perlindungan dan pertolongannya saudara yang kasih. Terbukti saat ini kami boleh melihat saudara sehat ya, dan tidak kekurangan. Ini semua karena Tuhan, dan Tuhan rindu kita semua mau belajar kepada Tuhan, terus belajar, karena Tuhan itu lemah lembut mau mengajari kita. Bagaimana kita mau mengerti kehendak Tuhan kalau kita tidak mau belajar? Bagaimana kita mau belajar kalau kita tidak mau setia, tidak mengerti ya? Banyak saat ini jemaat Tuhan, bahkan pendeta tidak ngerti ya, kebenaran firman Tuhan. Tidak ngerti saudara yang kasih. Apa itu Adonai, apa itu Elohim, apa itu Yahweh, tidak ngerti. Semua itu bahasa Yunani yang artinya Allah Bapa. Dan banyak lagi bahasa-bahasa yang harus kita mengerti bagi umat Kristi ya, supaya kita tidak kuper ya, kurang pemahaman, kurang pergaulan saudara yang kasih. Nah, kami sangat senang dengan Matius 11 ayat 28 ini dan Matius 29. Pada akhirnya saudara yang kasih, Tuhan memberi kelegaan,
Tuhan memberi ketenangan. Bahasa Yunaninya itu anapauso ya. Next. Sering kasih anapauso. Di dalam Tuhan ada kelegaan, ada ketenangan. Ya. Jiwamu sering kasih dapat ketenangan, ada perhentian sering kasih. Saudara mau datang kepada siapa di dunia ini? Mau datang kepada siapa? Mau datang ke orang tua? Mau datang kepada orang yang mengerti atau mbah dukun sering kasih? Di dunia ini tidak ada yang gratis sering kasih. Saudara bisa minta tolong kepada orang tua yang mengerti spiritual, yang bisa memberkati Anda, tapi itu tidak gratis sering kasih. Ada upahnya, dan itu sifatnya sementara. Dan hidup itu tidak tenang, ya, tidak tenang, sering kasih, ruwet dan semrawut, sering kasih. Kalau kita mau mendapatkan ketenangan, kalau kita mau mendapatkan kelegaan, kita mau setia datang kepada Tuhan, kita mau mengerti kehendak Bapa, sering kasih, anapauso, itu terjadi dalam hidup kita. Mau sering kasih? Kalau selama ini mungkin kurang, ya, kita mau koreksi hidup kita. Ya. Hidup ini sementara, ya, tidak lama. Ya. Kita mau bersama Tuhan. Kita mau anapauso itu terjadi dalam hidup kita. Saya bersama anak saya Eka di Jakarta, ya. Pada waktu itu ada pujian. Bila selama ini aku belum berkenan di hadapanmu, tak kulakukan kehendakmu, tak ku. Terusnya gimana? Rencanamu Bapa sampai belum. Yesus, beriku kesempatan, di sisa waktuku kau ubahkan. Waktu yang sisa ini sering kasih kita mau belajar kepada Tuhan, supaya Tuhan mengubahkan cara berpikir kita yang benar. Bukan cara berpikir kita manusia yang penuh dengan ambisi ini, tetapi cara berpikir Tuhan. Tuhan mau hidup kita mengalami, ya, anapauso, supaya jiwa kita mendapatkan ketenangan, ya. Sebenarnya saudara yang kasih, yang membuat kita tidak tenang itu bukan yang kita lihat ini. Yang lebih utama itu keinginan kita, saudara yang kasih. Yang paling membuat kita letih, lesu itu keinginan kita. Sebenarnya itu, saudara yang kasih. Yang belum waktunya kita sudah ingin memiliki, ya. Keinginan-keinginan kita itulah yang membuat beban berat, saudara yang kasih. Yang membuat beban berat, ya. Dan sulit sekali untuk kita ini hidup sederhana, ya, itu sulit sekali, ya, sulit, saudara kasih, apa adanya itu sulit, ya. Yang membuat rumit itu sebenarnya keinginan kita, ya. Belum waktunya punya sepeda motor, kredit, ya. Belum waktunya punya mobil, kredit. Belum waktunya punya rumah, kredit, ya. Waktunya makan secara teratur, nggak mau makan, ya. Makanya minta yang enak-enak, akhirnya kena emah, akhirnya kolesterol, ya, asam urat, ya.
dan lain sebagainya. Jadi keinginan kita yang membuat kita rumit ya. Loh, makan enak itu boleh, tapi harus kontrol. Kalau enggak, itu juga bisa stroke, itu yang kasih ya. Pikiran-pikiran kita ini ya, kita harus mengendalikan. Dan kita mau hidup sederhana, sering kasih seperti yang Tuhan Yesus firmankan. Kita mau lihat saudara kasih yang ketiga, apa yang Tuhan katakan. Supaya hidup kita ini tidak rumit, tidak ruwet, kita bisa mengalami anapauso ya. 1 Timotius 6 ayat 8. Nah, itu ya. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya, cukup. Saudara kasih, ini firman Tuhan ya. Memang ini gampang dibaca ya dan pendek ya. Tapi sulit untuk dilakukan, saudara yang kasih. Sulit ya untuk hidup sederhana asal ada makanan dan pakaian cukup. Manusia pasti keinginannya lebih. Apakah kita tidak boleh mengingini yang lebih? Boleh, saudara yang kasih. Tapi kita harus kerja keras dan tanggung jawab yang benar. Dan motivasi kita bukan untuk kita. Semua kita lakukan untuk menyenangkan hati Bapa. Semua kita lakukan untuk keinginan perasaan Bapa. Semua kita lakukan untuk menyukakan hatinya, untuk melayani Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Gimana maksudnya Pak Kus? Kita ada berkat, ada sahabat teman kita, tetangga kita yang kurang, ya kita bantu, saudara kasih. Semua untuk Tuhan ya. Bukan berarti kita kasih Tuhan ke atas, enggak ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama kita ya. Mengasihi sesama kita, saudara yang kasih. Ada mobil, ya kita untuk pelayanan, untuk menolong ya, teman-teman kita, sahabat kita, saudara yang kasih, keluarga kita dan lain sebagainya. Itu saudara yang kasih, yang Tuhan kehendaki supaya kita hidup sederhana, berpadan apa adanya, tidak muluk-muluk, saudara yang kasih. 1 Timotius 6 ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Hidup ini dibuat simpel saja ya. Saya punya teman yang boleh dikatakan konglomerat ya, dia pengusaha Jawa Timur ya, yang masuk toko-toko besar itu. Ketika dia melihat ada orang jualan di pasar-pasar itu ya, ada yang getuk-getuk ya, dia bilang, bagus, simpel ya hidupnya. Simpel gimana? Jualan getuk aja bisa hidup ya, dia juga sehat ya. Simpel ya, tidak seperti saya ya. Banyak pikiran ya, banyak kekhawatiran ya. Banyak beban, saudara yang kasih. Bagaimana nanti saya kirim ke sana, siapa supirnya, apakah nanti di jalan selamat ya. Nanti yang ke sana, yang bagian gudang siapa, bagian kantor, administrasi, terus RAT-nya ya, hasil kerjanya gimana ya. Pusing, saudara yang kasih. Dan dia tahu orang-orang yang di pasar, orang yang di jalan itu, dia katakan simpel ya hidupnya, saudara yang kasih. Iya Pak Joko, simpel ya. Sudah ada makanan dan ada pakaian, cukuplah ya. Tuhan Yesus juga mengalami, saudara yang kasih, mengalami ya hal ini ya. Dia katakan di dalam Lukas 9:58 ya, itu. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tuhan Yesus waktu hidup di dunia ini tidak punya rumah, sering kasih. Serigala punya liang, burung mempunyai sarang. Tuhan Yesus tidak punya. Ya.
Ini mengajari kepada kita supaya kita tidak memiliki pikiran yang terlalu tinggi, bahasa Jawanya muluk-muluk ya, yang akhirnya tidak sampai. Ketika tidak sampai kita kepikiran, makannya sering terlambat, akhirnya emah ya. Kalau emah bisa ke liver, kalau asam lambung bisa naik ke jantung ya. Kalau panasnya tinggi, jantungnya berhenti ya, sering kasih. Oleh sebab itu hidup jangan dibuat ruwet ya, buatlah simpel sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya. Ini firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bagaimana kalau kita diejek, dinyek, oh tidak apa-apa ya, itu sudah makanan anak-anak Tuhan, dinyek, dielek-elek ya, kayak diremet-remet, dinyek banget-banget, sering kasih, sudah makanan kita, sering kasih. Itu proses pembentukan kita untuk semakin dekat kepada kita, karena dia tidak tahu apa yang menjadi tujuan kita. Tujuan kita kan bukan hal dunia ini, sering kasih, tetapi hal kerajaan sorga ya. Hal kerajaan sorga. Yang terakhir saudara yang kasih, saya tidak panjang-panjang saudara yang kasih. Yang terakhir Yohanes 4 ayat 34 ya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya ya. Ketika kita mengalami anapauso ya, hidup kita ada ketenangan, kita boleh melakukan hidup kita setiap hari seperti yang Tuhan lakukan. Makananku melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya ya. Ini saudara yang kasih, yang Tuhan mau dan kehendaki di dalam kehidupan jemaat Tuhan ya. Kita tidak sibuk dengan masalah yang kompleksitas ya, complicated saudara yang kasih, tetapi kita mau sibuk untuk bisa melayani Tuhan supaya kita mengalami anapauso ya. Amin saudara yang kasih. Lebih dari segalanya dalam segala perkara selalu melakukan kehendak Bapa, dari waktu ke waktu dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa, dengan tekun berlomba memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancanganmu yang semula, menyenangkanmu dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara, menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Saya minta tim musik maju ya, mengiring lagu ini. Tadi saya warning lagunya supaya dia bisa mengambil nadanya.